Kali ini saya akan membahas latihan persiapan PTS kelas 12 yang meliputi materi turunan dan integral. Silakan disimak untuk nomor 1. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 8x kuadrat min 6x plus 3 adalah f aksen x. Maka f aksen x adalah, jadi soal nomor 1 di sini silahkan dicari untuk f aksen x-nya. Berarti kita turunkan. Mencari f aksen x yaitu 2 dikali 8 berarti 16. Soalnya tulis lagi, pangkatnya kurangi 1 berarti tinggal 1. Min 6x ini turunannya adalah min 6, jadi x-nya dibuang. Plus 3 turunannya 0, berarti tidak perlu ditulis, sehingga hasil dari f aksen x ini adalah 16x min 5 min 6. Nih. Jadi kalau turunan itu pangkatnya 2 jadi 1, kalau 1 hilang. 2 jadi 1, kalau 1 hilang. Kemudian nomor 2. Jika f aksen x adalah turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3x plus 5, maka f aksen 1 adalah, bedanya soal nomor 1 dengan nomor 2. Kalau f aksen x di sini f aksen x saja, kalau di nomor 2 yang ditanya adalah f aksen 1. F aksen 1 di sini berarti setelah dicari turunan maka digantikan x-nya dengan angka 1. Maka kita cari turunannya dulu. F aksen x 3 kali 2 berarti 6x, pangkatnya 3 kurangi 1 tinggal 2. Kemudian plus 2 kali 4 berarti 8x, 2 kurangi 1 tinggal x saja. 3x di sini berarti min 3. Angka turunannya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian kalau f aksen x nya sudah ketemu, kita tinggal cari f aksen 1. F aksen 1 itu berarti di sini kita gantikan x-nya dengan angka 1 menjadi 6 kali 1 kuadrat 8 kali 1. 6 kali 1 kuadrat 6, 8 kali 1 tetap 8, berarti 6 ditambah 8 adalah 14. Gitu. Kemudian nomor 3, turunan pertama dari fx sama dengan 5x plus 4 kali 2x plus 3. Kalau soalnya seperti ini berarti boleh kita kalikan dulu atau kita gunakan rumus. Jadi ada dua cara. Cara pertama kita kalikan dulu. Berarti f aksen x, fx nya kita rubah dulu. Kita kalikan menjadi 10x kuadrat plus 15x plus 8x plus 12. 10x kuadrat 23x plus 12. Nah, ini soalnya berubah seperti ini. Nah, kemudian baru kita cari turunannya. Menjadi 2 kali 10 20x, 23 berarti plus 23. Ini hasil dari f aksen x yang pertama. Atau kita bisa pakai cara 2. Cara 2 yaitu soal ini dianggap sebagai fx sama dengan u kali v. Berarti f aksen x-nya menjadi u aksen v plus u v aksen gitu. Nah, dari soal ini kita misalkan dari soal ini 5x plus 4 ini sebagai U, 2x plus 3 ini sebagai V. Nah, sehingga di sini kita cari U aksen. U-nya 5x plus 4 berarti U aksennya 5. Kita cari V aksen, 2x plus 3 berarti V aksennya adalah 2. Sehingga f aksen x-nya sama dengan u aksen berarti 5, v 2x plus 3, u 5x plus 4 kali v aksennya 2. Sehingga kalikan menjadi 10x plus 15 plus 10x plus 8.
10 tambah 10 menjadi 20x, 15 tambah 8 plus 23. Hasilnya akan sama ya. Jadi boleh pakai cara 1 kita uraikan dulu, atau cara 2 menggunakan U kali V. Kemudian nomor 4. Nomor 4 di sini turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 6x min 3 per 2x plus 1 adalah, kita pakai cara cepat. Cara cepatnya yaitu jika ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f aksen x nya adalah ad min bc per cx plus d kuadrat. Nah, dari soal ini adalah a yaitu 6, b nya adalah min 3, c nya adalah 2, 1 adalah d nya. Sehingga dari soal ini maka f aksen x nya adalah ad, berarti ad a kali d 6 kali 1 min bc, b nya min 3, c nya adalah 2 per cx plus d kuadrat. Cx plus d berarti yang bawah kita tulis kemudian dikuadratkan, maka hasilnya menjadi 6 min berarti plus 6 per 2x plus 1 kuadrat, berarti 12 2x plus 1 kuadrat. Gini ya. Jadi kalian langsung pakai cara cepat saja untuk menyelesaikan soal nomor 4. Kemudian nomor 5, diketahui fungsi fx sama dengan 4 dalam kurung 2x plus 3 pangkat 6. Maka f aksen x-nya adalah, nah di sini kita gunakan rumus. Ini ternyata rumusnya adalah bentuknya adalah a kali u pangkat n. Kalau u itu berarti fungsi, maka f aksen x-nya adalah a dikali n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Harus sampai seperti ini. Jadi ada u aksennya. Kenapa? Karena di sini yang sebagai u itu merupakan dua variabel. Jadi kita harus melihat turunan dia. Sehingga dari soal ini kita tentukan f aksen x-nya a-nya itu berarti ini adalah a 4, n pangkatnya berarti 6, kemudian u nya kita tulis berarti 2x plus 3 pangkat n min 1. Kalau di sini pangkatnya 6 berarti 6 min 1 adalah 5 dikali u aksen 2x plus 3 itu turunannya adalah 2. Nah sekarang berarti 4 kali 6 24, kalau dikali 2 48, 2x plus 3 pangkat ini adalah hasil terakhirnya. Nomor 6, titik stasioner dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 14 adalah. Jadi kita gunakan syarat titik stasioner. Syarat dari titik stasioner yaitu turunannya sama dengan 0. Berarti turunannya sama dengan 0, maka kita turunkan. Dari soal ini turunannya berapa? 3x kuadrat, turunannya berarti 2 kali 3 berarti 6, x pangkatnya kurangi 1 tinggal 1, min 12x turunannya min 12, angka 14 berarti 0, berarti dia tidak usah ditulis, maka ini sama dengan 0. Dari sini kita dapat 6x sama dengan pindah ruas menjadi positif 12, maka x-nya ketemu 2. Nah, karena yang ditanyakan titik, maka kita perlu cari y-nya, atau y bisa kita cari dari fx. Nah, karena di sini x-nya sudah ketemu 2, maka kita cari f2. F2 berarti 3 kali 2 kuadrat 12 kali 2 plus 14. Maka di sini hasilnya menjadi 3 kali 4 min 24 plus 14. 3 kali 4 itu berarti 12 min 24 plus 14. Negatif 12 ditambah 14 hasilnya 2, sehingga
bisa kita peroleh titik stasioner sama dengan 2,2. 2 ini adalah X, ini adalah fx nya itu ya. Jadi nomor 6 seperti ini. Kemudian nomor 7, titik stasioner dari fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 3. Syaratnya juga sama, yaitu f aksen x nya harus sama dengan 0. Kita turunkan menjadi 3x kuadrat 6 kali 2 berarti 12x plus 9 sama dengan 0. Supaya sederhana, semuanya kita bagi dengan 3, berarti menjadi x kuadrat 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari X, karena di sini hasil dari turunannya ternyata adalah persamaan kuadrat, maka untuk mencari X kita lakukan cara faktorisasi. Nah, faktorisasi seperti apa? Maka di sini kita faktorkan X kuadrat diperoleh dari X kali X. Perkalian 3 itu adalah angka 3 dengan 1, tetapi di sini kalau dijumlahkan harus min, kalau dikalikan harus plus, maka dua-duanya adalah min. Maka diperoleh x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Nah, di sini untuk soal nomor 7 ternyata kita punya 2 titik stasioner karena kita punya X2. Selanjutnya kita cari untuk X sama dengan 3, maka F3 adalah berapa? Kemudian untuk X sama dengan 1, maka F1 sama dengan berapa? Kita masukkan ke dalam soal. Berarti 3 pangkat 3 6 kali 3 kuadrat plus 9 kali 3 ditambah 3 27. 9 kali 6 54, 9 kali 3 27 plus 3 27 tambah 27 itu 54. Kalau dikurangi 54 berarti habis, maka hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini titiknya berarti pasangannya adalah 3,3. 3 untuk X, 3 untuk Y-nya. Kemudian F1 berarti 1 pangkat 3. Kemudian min 6 kali 1 kuadrat plus 9 kali 1 plus 3. 1 min 6 plus 9 plus 3. Min 5 ditambah 9 berarti 4, 4 tambah 3 berarti 7. Titik yang kedua adalah 1,7. Jadi titik stasioner 3,3 dan 1,7. Ini ya. Selanjutnya nomor 8. Nilai minimum dari fx sama dengan x pangkat 2 min 2x plus 5. Jadi nilai minimum sebenarnya langkahnya hampir sama dengan stasioner. Kita nanti harus mengecek apakah dia minimum atau maksimum. Perlu dicek apabila dia nanti memiliki 2x, 2 nilai X, sehingga perlu dicocokkan dia nanti itu maksimum atau minimum. Tapi kalau misalnya dia hanya memiliki 1x saja, ya nggak usah dicek, pasti dia adalah nilai yang dimaksud. Maka di sini kita cari f aksen X sama dengan 0, berarti turunan dari X kuadrat adalah 2x, turunan dari min 2x menjadi min 2. Maka 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Nah, nilai minimum itu merupakan nilai minimum itu sama dengan y-nya, atau kita cari f dari x-nya. Karena di sini x-nya ketemu 1, maka kita cari f1 berapa? Ya kita substitusikan saja ke soal. 1 kuadrat 2 kali 1 plus 5. Nah, dari sini hasilnya menjadi 1 min 2 plus 5. 1 kurangi 2 min 1 tambah 5 berarti 4.
Jadi nilai minimumnya sama dengan 4. Itu ya. Kemudian nomor 9, interval nilai X agar fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 12x plus 3 naik. Nah, syarat fungsi naik yaitu turunannya harus lebih dari 0. Dari sini kita turunkan menjadi 4x min 12 lebih dari 0. 4x lebih dari 12, maka x lebih dari 3. 12 bagi 4 ya. Jadi ini fungsi naik pada interval x lebih dari 3. Kemudian nomor 10, interval nilai x agar fungsi x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 1 merupakan fungsi turun. Nah, kalau fungsi turun syaratnya apa? Syarat fungsi turun. Syarat fungsi turun yaitu turunannya harus kurang dari 0, alias di sini adalah nanti mencari tanda yang negatif. Nah, di sini kita turunkan dulu, turunan dari x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat. 3 kali 2 6x, 24x min 24, 1 adalah 0. Jadi ini kurang dari 0. Semuanya kita bagi dengan 3 menjadi x kuadrat, ini dibagi 3 ya. Min 2x min dibagi 3 berarti 8. Nah, di sini setelah seperti ini kita faktorkan dulu, maka diperoleh x, ini x 8. Kalau dikalikan 8, kalau dioperasikan 2, berarti itu adalah 4 dengan 2. Karena sisanya harus negatif, berarti yang besar min, yang kecil plus. Kalau dicek menjadi x kali x kuadrat, x kali 2 2x, min 4 kali x min 4x 2x, min 4x berarti min 2x, min 4 kali 2 min 8. Sehingga sampai di sini menjadi x min 4 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Maka di sini diperoleh x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2. Nah, dari sini kita uji, kita gambar. Dari sini digambar min 2 4. Setelah kita gambar, kemudian kita lihat di sini ya. Di sini kita cek tanda. Jadi daerahnya terbagi menjadi 3. Di depannya negatif 2 antara 2 min 2 dengan 4 dan setelah 4. Kita masukkan ke turunan di sini. Kita cek pakai angka 0. Jadi kita peroleh tadi cek tanda. Kita gunakan f aksen x. F aksen x tadi adalah x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita pakai angka 0 karena di sini ada angka 0, kita masukkan 0 kuadrat 2 kali 0 min 8. Maka hasilnya adalah min 8. Min 8 ini artinya adalah negatif. Sehingga di tengah-tengah ini min. Untuk wilayah yang depannya min 2 dan belakangnya 4, berarti tandanya berselang-seling, yaitu plus, plus, min, plus. Nah, karena permintaan soal tadi adalah tanda negatif, maka yang menjadi interval penyelesaian adalah daerah negatif. Sehingga jadi interval fungsi turunnya adalah x lebih dari min 2 dan kurang dari 4.
Kemudian nomor 11, gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 pada titik yang berabsis 3 adalah. Nah, untuk mencari gradien maka kita harus mencari turunannya. Berapa turunannya? Berarti kita cari Y aksen sama dengan X kuadrat turunannya 2X min 4X turunannya adalah min 4. Kemudian gradien dicari dari titik yang berabsis, berarti X-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. 2 kali 3 min 4, berarti 6 min 4 sama dengan 2. Jadi gradiennya sama dengan M sama dengan 2. Gitu ya. Jadi cukup diturunkan, kemudian gantikan dengan X, maka di sini dapat M-nya adalah 2. Kemudian nomor 12, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 melalui titik 2,3. Ini juga sama, kita harus mencari gradien dulu. Gradiennya berapa? Berarti dari Y aksen X kuadrat turunannya 2X min 2. Kemudian kita punya X, ini adalah X 2 dan ini adalah Y. Maka substitusi ke sini 2 kali 2 min 2 berarti 4 kurangi 2 sama dengan 2. Ini adalah M-nya. Ini sama dengan M ketemu 2. Karena pertanyaannya adalah persamaan garis singgung, berarti persamaan garis singgung itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah X1 dan Y1 ya, maka dimasukkan jadi Y min 3 2 X min 2. Berarti Y min 3 sama dengan kalikan distributif 2X min 4, maka Y sama dengan 2X min 4 plus 3, maka ketemu Y sama dengan 2X min 1. Ini adalah PGS-nya. Nah, kemudian nomor 13, sebuah bola dilempar ke atas dari atap sebuah gedung sehingga memenuhi persamaan HT sama dengan 100 plus 200T min 10T kuadrat. H dalam meter dan T dalam detik. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola. Jadi tinggi maksimum sama dengan nilai maksimum, maka kita cari, ini adalah sebuah soal yang merupakan aplikasi dari turunan untuk kehidupan sehari-hari. Maka di sini kita cari H aksen T. H aksen T yaitu 100 turunannya 0, 200T turunannya 200, min 10T kuadrat turunannya adalah min 20T. Nah, ini sama dengan 0, sama pada saat kita tadi mencari nilai stasioner. Maka dari sini ketemu min 20T berarti 200 sama dengan ini pindah menjadi 20T. Maka di sini T sama dengan ya 1 berarti 10. Nah, karena T itu adalah waktu, yang ditanyakan tinggi, berarti tinggi itu adalah H. Maka kita substitusikan H 10 ya, untuk T sama dengan 10, maka itu tercapai tinggi maksimum. Berarti 100 plus 200 kali 10 min 10 kali 10 kuadrat. 100 2000 10 kali 100 berarti 2100 kurangi 1000, maka tinggi maksimumnya adalah 1100 meter. Jadi tinggi maksimum 1100 meter. Nomor 14, sebuah perusahaan dapat memproduksi barang selama X jam. Jika biaya produksi setiap jam memenuhi persamaan BX sama dengan 3X min 60
plus 2.000 per X dalam ratusan ribu rupiah. Waktu yang dibutuhkan agar biaya minimum adalah, jadi karena waktu yang dibutuhkan ada hubungannya dengan biaya, maka dari persamaan BX ini kita perlu mengalihkan dengan X. 3X min 60 plus 2.000 per X, maka kita kali dengan X dikali dengan X, jadi 3X kuadrat min 60X plus 2.000. Nah, ini BX nya. Kemudian kita turunkan karena di sini ada berhubungan dengan minimum berarti seperti dengan stasioner. Maka turunan dari ini adalah 6X min 60 sama dengan 0. Maka 6X sama dengan 60, X-nya ketemu 10. Karena pertanyaannya hanya waktu, maka kita berhenti di sini. Tapi kalau pertanyaannya biaya, setelah ketemu X kita masukkan ke BX. Jadi ini adalah waktu untuk biaya minimum, yaitu 10 jam. Nah, jadi 10 ini adalah 10 jam karena X dalam jam. Kemudian nomor 15 nilai dari integral. Ingat bahwa integral itu adalah anti dari turunan atau kebalikan dari turunan sehingga pangkatnya bertambah. Maka hasil dari integral nomor 1 ini adalah soal integral tak tentu, jadi nanti ada plus C nya. Integralnya adalah 6 per, karena pangkatnya 2 tambah 1 jadi 3. 8X pangkatnya 1 berarti dibagi 2 plus 3X plus C. Kita sederhanakan menjadi 2X pangkat 3 4X kuadrat plus 3X plus C, gitu ya. Kemudian nomor 16, hasil dari integral 4X min 2 kali 3X plus 6 dx adalah, hasil dari ini adalah berapa? 4X kali 3X menjadi 12X kuadrat. Kita uraikan dulu ya, plus 6 ini berarti 24X min 6X min 12. Kita sederhanakan lagi soalnya menjadi 12X kuadrat, 24 kurangi 6 18X min 12 dx. Maka hasil integralnya adalah 12 per 3 X pangkat 3 18 per 2 X pangkat 2 min 12X plus C. Kita sederhanakan menjadi 4X pangkat 3 9X kuadrat min 12X plus C. Nomor 17, diketahui Fx adalah anti turunan dari Fx. Jika Fx sama dengan 2X plus 5 dan F besar 1 sama dengan 10, maka nilai dari F besar 2 adalah, jadi kita punya Fx kecil, ini berarti soalnya F besar X itu anti turunan, itu maksudnya integral dari Fx ini ya, integral dari Fx ini adalah anti turunannya, jadi kebalikan dari turunannya. Jadi F besar X itu kita peroleh dari integral Fx dx, sehingga di sini menjadi integral 2X plus 5 dx. Integral dari ini berarti berapa? 2 per 2 X pangkat 2 5X plus C. Berarti di sini adalah X kuadrat plus 5X plus C. Ini F besar X-nya ketemunya seperti ini. Nah, sudah dapat bantuan F1. F1 sama dengan 10. Berarti F1 itu 10. Nah, ini hubungannya kita mau mencari ini apa namanya? C-nya. Jadi 1 kuadrat plus 5 kali 1 plus C. 10 sama dengan 1 plus 5 plus C. Maka 10 sama dengan 6 plus C, maka C di sini bisa dicari dari 10 dikurangi 6. 10 min 6 yaitu 4. Nah,
Kembali ke pertanyaan, kalau soal C-nya sudah ketemu, maka dari sini kita peroleh F besar X-nya yaitu sama dengan X kuadrat plus 5X. Kita masukkan C-nya yaitu 4. Maka F besar 2 bisa kita cari, gantikan dengan angka 2 yaitu 2 kuadrat 5 kali 2 plus 4. 4 ditambah 10 plus 4, hasilnya menjadi 18. Jadi jawabannya F besar 2 di sini adalah 12. Nomor 18. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan Vt sama dengan 4t plus 2 meter per sekon. Jika jarak yang ditempuh benda tersebut selama 1 detik adalah 8 meter, jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 4 detik adalah. Nomor 18 ini adalah soal mengenai aplikasi integral. Jadi sebuah benda bergerak dengan kecepatan Vt sama dengan 4t plus 2 meter per sekon. Jika jarak yang ditempuh benda tersebut 1 detik adalah 8 meter, jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 4 detik adalah. Jadi di sini karena yang diketahui kecepatan dan yang ditanyakan jarak itu adalah integral dari fungsi kecepatan. Jadi jarak itu adalah nomor 18 merupakan soal aplikasi integral. Jadi di nomor 18 diketahui kecepatan, yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu adalah integral dari fungsi kecepatan. Jarak itu merupakan integral dari kecepatan. Nah, maka dari soal ini kita cari integralnya dulu. Integral Vt dt ya. Jadi integral dari 4t plus 2 dt. Berapa integralnya? 4 per 2t pangkat 2, 2t plus c. Jadi hasilnya menjadi 2t kuadrat plus 2t plus c. Ini adalah jarak atau st. Jarak biasanya disimbolkan dengan s. Kemudian di soal diketahui bahwa jarak yang ditempuh benda tersebut saat 1 detik adalah 8 meter. Jadi detik ini menjadi t, 8 ini berarti st-nya. Jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 4 detik adalah. Nah, kita cari c-nya dulu. Jadi di sini S1 sama dengan 8. Berarti 2 kali 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus C sama dengan 8. Maka 2 plus 2 plus C sama dengan 8. 4 plus C sama dengan 8. C sama dengan 8 min 4. C sama dengan 4. Nah, dari sini maka kita peroleh ST sama dengan 2t kuadrat plus 2t plus 4. Kemudian ditanyakan setelah bergerak selama 4 detik adalah S4. 4 kuadrat plus 2 kali 4 plus 4. 2 kali 16 ditambah 8 ditambah 4. 32 plus 12 berarti 44. Jadi jarak ini adalah 44 meter. Jawaban dari soal nomor 18. Kemudian nomor 19. Hasil dari integral 14 akar pangkat 4 x pangkat 3 dx adalah. Kalau ada integral bentuk akar, berarti kita harus merubah dia menjadi pangkat. 14, ingat merubah menjadi pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang luar. Nah, hasil integralnya menjadi 14 kali 3/4 ditambah 1 berarti 3/4 ditambah 4/4. Ini berarti 7/4 plus C. Nah, berarti menjadi 14
kali 1/7/4 X pangkat 7/4 plus C. Nah, kita balik menjadi 14 kali 4/7 X pangkat 7/4 plus C. Ini habis, tinggal 2 kali 4 8 X pangkat 7/4 plus C. Itu ya. Kemudian yang terakhir nomor 20, hasil dari integral 6X dalam kurung 3X kuadrat plus 4 pangkat 7 adalah, ini adalah integral substitusi. Jadi kita misalkan dulu U-nya, yaitu 3X kuadrat plus 4. Maka kita cari DU atau turunan dari U, yaitu 6X dx. Sehingga di sini diperoleh dx itu adalah DU per 6X. Setelah kita misalkan soal, kita ubah menjadi U pangkat 7, dx kita ubah menjadi DU per 6X. Maka X nya habis, yang kita selesaikan tinggal U pangkat 7 DU menjadi 1/8 U pangkat 8 plus C. Berarti di sini menjadi 1/8 3X kuadrat plus 4 pangkat 8 plus C. Ini jawaban terakhirnya.